Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Fadilah dari kelas 12 IPS. Saya di video ini akan menjelaskan mengenai kronologi Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita tahu, Perang Dunia Kedua adalah perang yang mencakup secara global yang terjadi dari tahun 1939 dan berakhir pada tahun 1945. Perang ini terjadi di sebagian besar negara di dunia, mencakup Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. Perang ini adalah perang dengan cakupan wilayah terbesar di dunia dan merupakan perang yang cukup memakan korban jiwa maupun korban materi yang sangat banyak. Terhitung korban perang dunia kedua sebanyak 73 juta jiwa dan juga menyebabkan kerugian materi maupun non materi. Dalam perang dunia kedua ini, dunia terbagi menjadi dua blok. Yang pertama adalah blok sekutu, yang kedua adalah blok poros. Blok sekutu dipimpin oleh Amerika, Uni Soviet, Cina, dan Britania Raya atau Inggris. Sedangkan poros dipimpin oleh negara-negara fasis yang yaitu Jepang, Italia, dan Jerman. Dalam perang ini banyak sekali kejadian-kejadian yang banyak memakan korban, dan kita akan lihat satu persatu kronologinya. Mari kita lihat. Ya, ini adalah bola dunia atau globe yang akan kita gunakan sebagai model peraga untuk menunjukkan wilayah-wilayah yang dan sebagai model peraga untuk menjelaskan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua diperkirakan oleh para ahli sejarah dimulai oleh Jerman menyerang Polandia. Pada tahun 1939, Jerman memulai perang dengan Polandia dengan menyerang Polandia. Dan setelah itu Polandia diserang oleh Uni Soviet karena Jerman menyatakan perang terhadap Uni Soviet. Tetapi beberapa ahli juga mengatakan bahwa Perang Dunia Kedua dimulai bukan sejak Jerman menyerang Polandia, namun ketika Jepang melakukan invasinya kepada Tiongkok, yang kemudian akan menjadi perang Jepang-Tiongkok. Yang akhirnya Jepang dan Jerman pun bersatu di blok poros dan berperang melawan sekutu, dan mereka berdualah yang memicu Perang Dunia Kedua. Secara keseluruhan, Perang Dunia Kedua dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase kemenangan blok poros, fase turning point atau fase keadaan berbalik, dan fase kemenangan blok sekutu. Kita mulai dari fase kemenangan blok poros. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, setelah Jerman melakukan serangan kepada Polandia, Jerman terus melakukan invasinya di daerah-daerah Eropa. Dari mulai Jerman melakukan invasinya ke arah barat dan menduduki Denmark, Norwegia,
Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Selanjutnya, perang melebar ke Asia Pasifik, yang dimana Jerman pada tanggal 7 Desember 1941 pihak poros yaitu Jepang melakukan penyerangan dan meluaskan perang ke daerah Asia Pasifik, sehingga perang dunia melebar ke daerah Asia Pasifik. Fase selanjutnya adalah fase turning point atau fase berbalik, yang dimana kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh pihak poros mulai berbalik menjadi kekalahan-kekalahan yang dialami oleh pihak poros. Fase itu dimulai dengan Jepang yang menyerang Pearl Harbor yang ada di Kepulauan Hawaii, yang dimana terdapat pangkalan angkatan laut milik Amerika Serikat. Dan ini juga menjadi awal dari keikutsertaan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Amerika Serikat mulai menyerang basis-basis militer angkatan militer yang ada milik Jepang yang ada di Asia Pasifik. Sehingga dengan itu Jepang cukup kewalahan dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak sekutu, sehingga Jepang mulai mengalami kekalahan. Selain itu dengan Jerman juga mengalami kekalahan demi kekalahan, sehingga fase ini dinamakan turning point, yang dimana poros mengalami banyak kekalahan, namun poros masih bisa melawan secara seimbang pihak sekutu. Namun kemenangan-kemenangan yang tadinya didapatkan oleh poros dan wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh pihak poros banyak yang direbut oleh tentara sekutu. Ya, selanjutnya adalah fase kekalahan tentara atau blok poros dan kemenangan untuk blok sekutu. Jerman yang dimana berperang dengan sekutu terpaksa terusir dari Rusia dengan dikalahkannya Jerman di Stalingrad oleh Rusia. Sedangkan setelah itu Rusia mulai dengan kekalahan Jerman di Stalingrad, Rusia mulai masuk ke negara-negara yang telah dikuasai oleh Jerman di daerah Eropa Barat seperti Polandia, Rumania, Hungaria, Yunani, Yugoslavia. Satu persatu mulai dibebaskan dan diduduki oleh tentara sekutu, sehingga Jerman mulai kehilangan wilayah-wilayahnya di Eropa. Sementara itu Jepang mengalami perang Laut Koral melawan Amerika, yang dimana Jepang telah membangun basis-basis angkatan militernya di Port Moresby, Kepulauan Solomon, dan di daerah-daerah Oceania di dekat Samudra Pasifik. Kemudian Jepang harus melawan Amerika di pertempuran Laut Koral yang menyebabkan Jepang kalah, yang dimana tentara sekutu dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur dan Laksamana Chester Nimitz berhasil menyapu armada Jepang dalam pertempuran Laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942.
Kemudian tentara sekutu berhasil merebut Filipina pada tanggal 30 April 1945 oleh tentara Inggris di bawah Jenderal Lord Louis Mountbatten. Dan kemudian Amerika membombardir kota-kota yang ada di Jepang menggunakan pesawat B-29 dan pada akhirnya Amerika menjatuhkan bom-bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, 6 Agustus 1945, dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan dari dijatuhkannya bom atom itu oleh tentara sekutu, maka itulah akhir dari kekuatan Jepang di Asia Pasifik, terutama di Asia Pasifik melawan blok sekutu. Jerman sudah kehabisan tentara, dan pada akhir-akhir perang Jerman sudah menggunakan sisa-sisa tentara dan sisa-sisa kekuatan militer mereka. Jepang setelah dibom atom oleh tentara sekutu down kota-kotanya dan ekonominya down sehingga tidak bisa melanjutkan perang dunia kedua, sehingga Jepang lumpuh dan Jerman juga lumpuh. Dan itulah akhir dari kekalahan tentara poros melawan blok sekutu. Ya, tadi itu adalah kronologi dari fase-fase yang ada di Perang Dunia Kedua. Dan akhir Perang Dunia Kedua ini adalah akhirnya Jerman menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1945 setelah jatuhnya Berlin dan Hitler melakukan bunuh diri di bunkernya bersama istrinya Eva. Dan tanggal 8 Mei 1945 ini dirayakan sebagai hari kemenangan di Eropa. Sedangkan Perang Dunia di Asia Pasifik diakhiri dengan mengalahnya Jepang terhadap tentara sekutu setelah dijatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Namun menyerah Jepang ini diumumkan oleh Kaisar Hirohito baru resmi setelah 15 Agustus 1945 dan mengakhiri Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan dari Perang Dunia Kedua ini sangat banyak sekali, karena Perang Dunia Kedua ini sangat dahsyat dan menimbulkan dampak yang ditimbulkan dari perangnya sendiri ataupun dampak secara politik dan keadaan politik dunia. Dampak-dampak itu seperti contohnya yang pertama adalah Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua lainnya menjadi negara adidaya dan akhirnya memegang kuasa terhadap negara-negara kecil lainnya. Yang kedua, datangnya politik aliansi atau politik kawanan, yang dimana banyak munculnya aliansi-aliansi militer yang ada di dunia. Contohnya seperti NATO, NATO, SEATO, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah dampak positifnya adalah jiwa nasionalisme bangsa Asia dan Afrika mulai berkobar dan menyebabkan berbagai negara merdeka seperti negara Indonesia pada 17 Agustus 1945, Filipina 4 Juli 1946, Burma 4 Januari 1948, dan India merdeka penuh dari tangan Inggris 26 Januari 1945, dan Ceylon Dominican 4 Februari 1945, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah terjadinya perebutan atau pengaruh dominasi
yang dunia antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika dan Rusia, sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, yang dimana kemudian menyebabkan perang dingin antara blok timur dengan blok barat. Blok timur yang berpaham komunis dan blok barat yang berpaham liberal. Akhirnya terjadi perang dingin yang merupakan adu dominasi antara dua kekuatan besar dunia. Dan yang selanjutnya adalah masih dampak dari perang dingin atau perang perebutan hegemoni, yaitu munculnya politik memecah belah, seperti India menjadi dua, India dan Pakistan, Indochina menjadi 3 bagian, Laos, Indochina dan Kamboja, Korea menjadi 2, Korea Selatan dan Korea Utara, Jerman menjadi 2, Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, ini adalah dampak-dampak dari Perang Dunia Kedua secara politik. Dampak-dampak lain yang disimpulkan seperti munculnya PBB sebagai dampak dari pencegahan perang yang akan terjadi selanjutnya, agar tidak lagi terjadi perang dunia yang selanjutnya yang menyebabkan banyak kerugian dalam segi korban jiwa, kerugian material dan non material. Ya, itu aja penjelasan singkat mengenai kronologi Perang Dunia Kedua dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Kedua. Cukup segitu aja penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.